Ada Bu, ada. Ada nggak? Nama saya belum diganti. Yang lain pada kemana ya? Santuy bener. Mama Aisyah. Ganti nama dulu, Pak. Duh,
Kak Soim, Ya Kak, ampun. sehat? Ah, Alhamdulillah. Ini Ibu Irma ya? Ya, Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana? alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu nih. Iya kita. Kemarin dirawat bukan? Iya Ibu. Tapi Alhamdulillah Oh, sekarang udah sehat. iya, saya nggak nengokin. Nggak apa-apa Ibu, doanya aja. Sekarang udah sehat kok. Ya, udah sehat. Mana ini pada kemana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Mohon maaf atas keterlambatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat berkumpul, nikmat menuntut ilmu, alhamdulillah nikmat pertemuan, ya Masya Allah. Alhamdulillah dari sekian lama ya kita ingin bertemu gitu ya, berkumpul untuk belajar bareng. Alhamdulillah baru Allah sempatkan gitu ya, dan ini merupakan nikmat yang besar gitu ya. Kebetulan karena Teteh juga hari Jumat nih, Masya Allah ya. Kira Teteh tuh Jumat maghrib tuh termasuk waktu yang aman, ternyata beberapa pekan ini Teteh lagi banyak undangan ngisi taklim juga. Jadi ngundang selesai taklim ya isi 5:30 gitu ya. Jadi sampai rumah tuh baru banget maghrib gitu. Jadi kadang kayak belum ya nyiapin suami pulang kerja juga dan sebagainya ya. Ya mohon maaf banget ke teman-teman semua, Teteh baru menyempatkan di pertemuan pertama ini. Mungkin nanti bisa jadi ada sedikit perubahan waktu, mungkin kalau bisa memungkinkan, tapi kalau enggak juga insya Allah mudah-mudahan di Jumat pada maghrib. Kalaupun belum bisa tiap pekan, minimal sebulan 2 kali ya, 2 pekan sekali kita ada pertemuan gitu ya tentang kajian fikih ini ya. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman ya mungkin ada yang baru kenal sama saya, atau ada yang sudah pernah mengenal karena pernah ketemu waktu di villa ya. Saya pernah isi di villa buat teman-teman adik-adik RKS. Mungkin kenalan dulu pertama kali, nama saya Jidah Farhati. Nanti teman-teman mungkin boleh ya kenalan nanti tapi di grup kali ya, mengenalkan nama, kemudian tapi di grup WA by chat kali ya biar tidak mengurangi waktu. Kalau nama saya Jidah Farhati, biasa dipanggil Teh Farhah. Alhamdulillah sekarang saya sudah menikah, kemudian tinggal domisili di Serang karena ikut suami. Asalnya kan Teteh di Bogor, cuma karena suami orang Serang jadi ikut suami di Serang. Kesibukan saat ini Teteh alhamdulillah lanjut studi S2 di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, ngambil jurusan hukum keluarga Islam. S1-nya Teteh di Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan Syariah Islamiyah, atau kalau lebih dikenal jurusan fikih. Seperti itu ya. Jadi kesibukannya mengisi-ngisi gitu ya berbagai kajian, termasuk ya tadi menyelesaikan S2 Teteh, studi belajar Teteh. Seperti itu ya. Nanti insya Allah teman-teman nanti boleh kita kenalan, tapi mungkin karena waktunya terbatas ya bisa lewat grup. Nanti silakan perkenalkan diri, nanti bisa dipimpin sama siapa gitu ya. Nah insya Allah hari ini kita tuh materinya tentang, kan hari ini tuh PR-nya kajian fikih ya. Mungkin ada kajian tafsir yang lainnya atau kajian hadis atau gimana ya. Kalau Teteh mungkin di PJ kan diamanahkan sama Ustadz Miftah juga untuk ngisi fikih. Sebenarnya sebelum itu Teteh izin share screen ya. Jadi sebenarnya fikih itu cakupannya banyak. Untuk malam ini kita hanya mempelajari secara singkat ya, minimal basic nih. Karena mungkin baru Teteh nanti bisa menyesuaikan ya jadwalnya, apalagi nanti Jumat depan atau kita ketemu 2 pekan lagi nih, ada jarak 2 pekan. Jadi pertemuan pertama Teteh ngasih ke teman-teman pegangan dulu. Pegangan tuh ibarat kayak awalan lah ya, muqaddimah awal tentang fikih secara singkat. Jadi ini tidak mendetail. Insya Allah ke depannya kita akan coba mengkaji kitab Safinatun Najah ya. Mungkin targetnya nggak banyak-banyak. Seperti sekali pertemuan 2 halaman, 3 halaman diartikan gitu ya. Sama teman-teman nanti aku kasih PDF-nya ke teman-teman. Nanti aku coba artiin satu-satu. Nanti teman-teman tinggal nyatet masing-masing gitu ya. Itu insya Allah pembelajaran kita gitu. Tapi untuk pertemuan pertama, Teteh akan memberikan pegangan, pengenalan, atau materi-materi yang mungkin dirasa penting untuk para muslimah modern, muslimah sekarang. Begitu ya. Jadi ini ringkasannya atau muqaddimahnya lah ya. Sebelum nanti kita akan membicarakan pelajaran fikih secara detail. Judulnya adalah Fikih Muslimah untuk Wanita Modern, Membangun Ketenangan Ibadah, Menjaga Kehormatan Diri dan Berdaya di Ruang Publik. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui, alasan pertama kali, boleh nggak sih kita, kenapa kita harus belajar fikih? Ya, yang sebelum kita masuk materi, kenapa sih kita harus belajar fikih? Alasan yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu ya kan,
man arada Allahumma shalli ala Muhammad man arada bihi khairan falyufaqihu fid din ya. Barang siapa yang menghendaki hidupnya itu diberikan kebaikan, falyufaqihu fid din, maka hendaknya dia memperdalam agama. Maka beberapa ulama termasuk Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, seorang ulama besar fikih di Al-Azhar, mengatakan bahwasanya maksud dari falyufaqihu fid din, memperdalam agama, adalah ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih ini masalah kita ibadah, teman-teman. Masalah ibadah, muamalah, hukum-hukum gitu ya. Kalau tafsir kita pendalaman makna ayat. Dari tafsir, kemudian hadis juga. Hadis di situ berisi hukum-hukum. Kemudian dari tafsir hadis akhirnya lahirlah fikih, hukum-hukum fikih. Jadi kalau bagi masyarakat, ilmu apa yang paling urgen sebenarnya kalau kita katakan ya pertama kali ilmu fikih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lagi-lagi bersabda, ya, amalan dua kunci. Amalan seseorang agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Yang pertama ikhlasun niyah. Niatnya harus ikhlas. Ya, jadi niatnya tuh harus ya ikhlas gitu, nggak boleh misalnya niatnya karena apa dan sebagainya gitu. Kemudian alasan kedua adalah ittiba'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misal teman-teman, kita sholat, ya, tapi ternyata ajaran sholat kita misalnya Nabi mencontohkan sholat seperti ini, tapi kita nggak melakukan sholat seperti itu, maka tertolak. Apalagi dengan akses sekarang yang banyak gitu ya, keilmuan yang banyak dan sebagainya, dan kita sengaja gitu ya ngebiarin, itu sama saja bisa membuat apa namanya tadi amal kita tertolak. Harus ittiba, harus sesuai dengan ajaran Nabi. Terus masalahnya gimana tahu itu ajaran Nabi? Masalahnya kan kita nggak sehidup sama, nggak satu zaman sama Nabi teh. Maka cara dengan ulama, dengan adanya sanad rangkaian gitu ya. Kalau teman-teman mungkin udah belajar di tajwid itu ada sanad, sama keilmuan juga ada rangkaiannya, ada jalurnya, ada periwayatannya ya, dan itu tersambung dari Rasulullah SAW kemudian ke para sahabat punya kesaksian seperti ini, kemudian para ulama-ulama berbeda pendapat dan sebagainya. Ijtihad ulama itu sama dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini makanya bahaya banget kalau masyarakat sekarang ini nggak ngeh sama pentingnya fikih. Ini mohon maaf ya, ini karena kita lebih mementingkan apa? Contoh kajian-kajian yang mungkin boleh kita kajian itu boleh banget. Tapi ketika ada kajian fikih itu lebih besar excited, lebih besar merasa butuhnya. Kenapa? Karena tadi adalah kunci kita untuk melaksanakan ibadah agama dan agama ini. Gitu. Itu pertama teman-teman. Jadi man arada man yuridillah ada khairan atau man yuridillahu bihi khairan. Jika Allah ingin kehendaki kebaikan, falyafid dia. Dalam termasuk dalam yang kedua ya, masa kita Allah. Kedua, betapa banyak orang beribadah tapi tidak didasari ilmu. Banyak orang beribadah tapi tidak didasari ilmu. Makanya mengatakan ya, satu kematian ahli ilmu atau ulama ya itu dibanding meninggalnya 1000 orang ahli ilmu. Satu kematian yang lebih dahsyat alias gitu ya, meninggalnya 1000 orang ada. Ini ya. Ya, tadi sinyal aku lagi terputus-putus ya. Jadi tadi banyak orang beribadah tapi tidak didasari ilmu ya. Maka boleh teman-teman kita beribadah, rajin beribadah, tapi jangan sampai ya kita tuh jadi ahli ibadah tapi yang tidak didasari ilmu. Itu sangat merugi. Hanya capek-capek doang gitu. Karena belum tentu semuanya diterima di sisi Allah. Jadi itu alasan kedua. Ya, kemudian alasan ketiga, ya, kita belajar fikih bukan untuk merasa paling benar. Nah,
Bukan itu salah banget kalau gue belajar fikih biar yang lain gue tahu nih yang lain salah, gue bisa menghukumi, atau aku bisa menghukumi dan sebagainya. Enggak. Kita belajar fikih bukan untuk merasa paling benar, tapi agar tidak merasa benar dalam sesuatu yang salah. Banyak orang yang kita temukan karena kita juga ngonten ya di sosial media, banyak orang yang mungkin dia tuh ngotot dia benar padahal ternyata sejatinya dia salah. Kenapa? Karena tadi dia tidak memiliki pemahaman fikih di dalam ibadah-ibadahnya. Gitu ya. Tidak didasari sesuatu yang tidak ada legal standing ya, tidak ada datanya, tidak ada by datanya gitu ya. Nah, maka itu sebagai pengantar pertama kenapa kita tuh harus belajar fikih, kenapa harus mulai fikih. Gak mesti harus nunggu lulusan Azhar atau aku harus belajar di mana dulu, harus belajar institut syar'i. Belajar fikih itu di mana aja, aksesnya sudah banyak, kajian-kajiannya sudah banyak ya. Insya Allah kita akan lanjut ke materi secara singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. No. Nah, ya. Gimana ya? Oke. Sebentar ini. Oh, saya ke sini ya. Oke. Di sini kita lihat ya, muslimah itu saat ini banyak yang berusaha unjuk diri ya, mana-mana semuanya berlomba-lomba ya, apalagi kalau teman-teman tahu ya di sosmed dimanapun, apalagi kalau teman-teman anak rumah Quran sempat ngetren ya, ada orang di TikTok ngajar tahsin ya. Masya Allah itu yang nonton ribuan, kalau anak-anak Gen Z biasanya tahu yang nonton ribuan, dan itu mayoritas laki-laki. Sebenarnya itu disoroti juga, ternyata ilmu tajwidnya juga belum terlalu ngelotok gitu ya. Ini perlu dilihatkan. Nah, jadi kita diteruskan niatnya bukan sekadar tampil, tapi kita harus tampil dengan ilmu. Value kita itu ilmu, keilmuan yang baik, gitu ya. Jadi kalau sekarang kita lihat banyak muslimah berkarir gitu ya. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita tampil? Boleh nggak sih? Boleh, tapi kalau kita sudah kokoh secara ilmu, teman-teman. Yang teteh sayangkan ya pada saat ini banyak yang bias gitu ya, aji mumpung dan sebagainya, padahal secara ilmu belum kokoh. Makanya alhamdulillah teman-teman di rumah Quran itu pengokohan keilmuan sangat bagus gitu ya. Maka yang perlu kita laksanakan sebagai muslimah, kita pertama harus kokoh secara fikih, memahami syariat bukan sekadar ikut-ikutan, kemudian matang secara emosi, ya, tidak reaktif, tenang dalam menghadapi tantangan zaman, ya. Jadi jangan reaktif gimana sih? Jangan gampang ikut komen-komen emosian. Oh iya, misalnya riding the vibe gitu ya, ngikutin the vibe, lagi FOMO apa kita ikut-ikutan. Lagi mohon maaf kayak contohnya sempet ya FOMO yang aneh-aneh gitu ya, joget-joget kicau mania ikutan. Ya itu sangat merugikan kita gitu ya sebagai pelajar gitu. Ya kemudian jelas identitasnya, profesional tanpa kehilangan ada sebagai penjaga nilai. Kita sebagai muslimah ingat hijab ini sebagai pengingat ya, sebagai pegangan bahwasanya kita nih harus jelas identitasnya. Jangan sampai hijab itu cuma pajangan doang. Ya, tidak masuk ke dalam sanubari kita, kepada pikiran kita, kepada akhlak kita, begitu ya. Nah, kita akan masuk fikih. Fikih adalah bentuk perlindungan bukan pengekangan. Ini yang pertama kali disclaimer yang harus teman-teman tahu. Dia bentuk perlindungan bukan pengekangan. Kadang kita ngerasa, malas belajar fikih nanti jadinya tahu ini dosa. Malas semuanya dihukumi dosa. No, bukan seperti itu. Fikih adalah sarana kalian, Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian, bukan mengekang kalian. Jadi ubah mindsetnya. Memang terasa seperti kekekang gitu ya. Oh ternyata hukumnya malah begini. Ternyata nggak boleh asal-asalan. Oh contohnya ya waktu teteh itu ngonten tentang hukum bulu mata palsu, banyak yang kayak aduh ngerasa berat melepas bulu mata palsu buat ninggalin. Itu tuh bukan pengekangan, tapi itu bentuk Allah tuh lindungin kita semua. Ya bentuk Allah itu menjaga kita semua sebagai perempuan, sebagai manusia gitu ya. Maka fikih itu teman-teman punya tujuan-tujuan ya. Maka namanya maqasid syariah. Tujuan-tujuan yang dipelihara dalam syariat. Ya, ada 5. Apa saja? Yang pertama, hifzu ad-din. Menjaga agama. Ya, itu tujuan fikih yang pertama kali, dan ini prioritas yang paling tinggi. Ya. Jadi, apabila ada suatu hukum bisa berubah ketika tadi mengganggu agama, hifzu ad-din. Contoh gini, teman-teman. Kita sebagai contoh ya, teteh sebagai istri punya kewajiban taat kepada suami. Tapi contoh, suami teteh menyuruh teteh untuk bermaksiat kepada Allah. Apakah teteh tetap wajib? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena tadi ini, dia melanggar aspek yang pertama, hifzu ad-din. Melanggar aspek menjaga agama.
Jadi hukum-hukum fikih itu berlaku ketika unsur agama itu terjaga. Dan bisa berubah kalau misalnya dia bisa mencoreng agama. Kayak tadi contohnya, hukum asal dasarnya istri itu wajib taat kepada suami. Tapi kalau misalnya mencederai agama kita, maka kewajiban itu gugur. Ya, begitu ya. Contohnya apa di sini? Keringanan ibadah saat haid adalah bentuk pemahaman kondisi biologis dari agama kita. Itu hifzu ad-din. Jadi fikih itu untuk menjaga agama kita, untuk menjaga nilai-nilai kita. Kenapa diwajibkan salat tadi? Untuk menjaga agama kita. Kekhasan agama kita salat, kekhasan agama kita zakat dan sebagainya. Kemudian setelah hifzu ad-din, ya adalah lanjut nomor 2, hifzu an-nafas, menjaga jiwa. Menjaga jiwa, hukum fikih itu tujuannya. Contoh, kita kasih kasus. Hukum memakan babi adalah haram. Tapi contoh, semisal teman-teman ya di hutan tiba-tiba lagi trekking, tiba-tiba lagi hiking naik gunung, terpisah dari teman-temannya, tinggal sendirian di hutan, tidak ada lagi perbekalan, habis, semuanya habis, gak ada lagi yang bisa dimakan kecuali tiba-tiba ada babi lewat gitu ya contohnya ya. Kalau kalian gak makan babi itu, kalian bakal meninggal. Apa yang dilakukan? Maka hukumnya berubah. Dari yang haram babi menjadi halal babi. Kenapa? Untuk menjaga jiwa, menjaga kalian tetap hidup. Hifdzu an-nafs. Ya, jadi Islam itu fleksibel. Kalau ada bilang Islam itu kekang begitu, enggak. Islam itu melindungi. Ini lihat prinsip-prinsip ini. Jadi bisa berubah sesuai prinsip-prinsip ini. Atau contoh, diet ekstrim, diet boleh nggak sih? Boleh. Tapi kalau diet ekstrim atau standar kecantikan yang menyiksa, sampai harus oplas mancung, sampai harus filler bibir dan sebagainya, yang awalnya hukumnya menjadi boleh, hukumnya berubah menjadi haram. Gitu ya. Nanti insya Allah kita hari ini pertemuan pertama tentang ini, maqasid syariah. Ya. Jadi yang Islam perhatikan diantaranya adalah tadi menjaga jiwa, masya Allah teman-teman. Ya, menjaga jiwa kita. Jadi suatu hukum bisa berubah karena aspek ini. Contoh lagi apa? Mohon maaf. Ada orang yang kena KDRT sama suaminya, tapi dia tidak berani melawan suaminya. Karena apa? Dia terkukung dengan stigma, oh sama suami itu harus taat. Loh, kita lihat aspek kedua dari fikih. Hifdzu an-nafas, menjaga jiwa. Memang wajib taat sama suami, tapi ketika nyawa kita yang menjadi jaminannya, maka kewajiban itu bisa kita tinggalkan. Maka menentang suami, melawan suami itu menjadi suatu kebolehan, bahkan kewajiban. Ya, ini POV yang harus teman-teman luaskan gitu sebelum nanti belajar fikih. Biar nanti teman-teman nggak nganggap fikih itu saklek. Ya, setelah hifdzu an-nafas, ya kita ketiga, hifdzu al-aql. Menjaga akal. Maka ada dorongan bagi wanita untuk belajar. Islam tidak melarang para perempuan itu untuk belajar. Tidak ada larangan dalam Islam. Islam itu menjaga akal. Ya, contoh kalau misalnya ada yang bilang perempuan itu nggak boleh belajar, harus di dapur doang, itu bukan Islam. Ya, karena Islam, karena fikih menjaga prinsip, menjaga akal. Lihat hukumnya apa? Pertama, haram hukumnya bagi khamar. Kenapa khamar? Karena khamar merusak akal. Narkoba hukumnya apa? Hukumnya haram karena apa? Karena merusak akal. Ya, saking menjaganya akal. Jadi sesuatu yang merusak akal, pornografi hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena merusak akal. Karena dia bersinggungan dengan prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat yaitu hifdzu an-nasl. Ini urutannya, ini kan berantakan ya teman-teman. Urutannya harus diingat karena ini sesuai yang paling prioritas. Nanti kemudian berurutan gitu. Itu ada tingkatannya, maratibnya. Kemudian yang keempat, hifdzu an-nasl. Menjaga keturunan. Ya, contoh apa? Nih, kita kasih contoh. Hukum KB. KB tahu kan ya? Keluarga berencana. Hukum membatasi atau menjarak. Aslinya tuh yang namanya menjarak, membatasi itu awal hukumnya adalah haram. Gak boleh. Membatasi anak tuh nggak boleh karena kan sama saja berarti dia membatasi fitrah Allah, anugerah Allah. Tapi apa? Dilihat alasannya, ternyata banyak anak terlantar. Ya, misalnya alasan kedua, kalau misalnya anaknya banyak, takutnya suami istri tidak bisa mengatur, mentarbiyah, mendidik, membiayai. Ya, jadi
Justru kalau tidak dibatasi, malah merusak keturunan, merusak generasi muslim. Maka hukum KB yang awalnya tidak boleh dalam Islam menjadi boleh asal tidak permanen. Ya Masya Allah, karena Islam itu agama yang sangat melindungi gitu. Jadi kalau kita belajar Islam setengah-setengah, kita akan mikir Islam itu agama yang saklek, yang mungkin yang jahat, yang patriarki dan sebagainya. Padahal Masya Allah Islam itu sangat fleksibel. Ya, menjaga keturunan. Ya, larangan pornografi untuk melindungi martabat wanita, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, maqasid syariah yang terakhir adalah hifzu al-mal. Ya, menjaga harta. Masya Allah, harta aja dijaga di dalam Islam. Jadi bukan berarti dalam Islam itu nggak boleh kita jadi orang kaya, enggak. Bahkan salah satu aspek fikih yang penting adalah menjaga harta. Lihat, hak wanita untuk berkarir dan memiliki harta sendiri. Ketika istri dipekerja, maka sejatinya, teman-teman, sejatinya dicari istri itu milik istri, bukan milik suami, bukan anaknya. Tapi ketika istri misalnya ingin suami membantu keluarga, maka itu adalah bentuk baiknya infak, bentuk sebaik-baiknya infak pada keluarga, gitu ya. Nah, menjaga harta, ya larangan untuk menjaga harta, larangan korupsi, larangan riswah. Riswah itu apa sih? Sogokan, suap, untuk menjaga harta ya. Jadi ini dasar fikih. Fikih itu punya prinsip penjagaan ya, yang menjadi dasar kenapa hukum ini ada. Kenapa hukum ini ada? Kenapa begini-begini? Tidak lain, tidak terlepas dari namanya maqasid syariah. 5 poin ini. Nah, yang kedua, insya Allah sudah nanti insya Allah teteh sampai 3 selanjutnya udah fikih tohar. Kita pertemuan ini kita fikih bersuci. Ya, bisnis mudah najis ya. Kalau sekarang pengantar dulu. Nah, 3 sikap ini teman-teman, sikap muslimah dalam memahami fikih. Yang pertama adalah ilmiah. Ya, ilmiah. Tidak hanya bermodal atau hukum kami dari dan metode, nanti kita pakai sumber kitab yang jelas. Jadi teman-teman bisaan percaya ya, lihat di Allah ya di sosmed ada orang yang ternyata dia ada katanya ada saya komenan saya banyak hukumnya begini, kita ini orangnya cuma nyomot orang ya teman-teman. Kita sebagai orang yang membawa saja membawa harus tanya dari mana ya, karena semua orang bisa ngaca. Contohnya saya Kufron ngarang-ngarang ya, itu makanya kita sebagai muslim makanya jangan cari dan sebagainya. Kedua, ini penting banget, moderat atau wasatiyah. Artinya apa sih teh? Mau nitip casan sinyal aku jelek banget ya.
Oh, Masya Allah. Mas, kalau Masya Allah, aku ya, Masya Allah ini sinyal saya jelek banget ya. Ntar, bentar lagi teman-teman ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa kekejar. Hah? Aku tuh kalau di sini nggak bisa ini loh. Bentar, 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 bentar. Kita coba dulu. Saya ganti sinyal dulu. Aduh, ada lagi. Ya udah, nggak apa ini dulu. Bismillah. Nggak ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah relevan. Ya, relevan. Memahami konteks zaman ya tanpa menggadaikan prinsip dasar syariat ya. Jadi jangan sampai contoh begini. Kalau zaman dulu, contoh kita kasih contoh kasus. Di zaman Nabi Muhammad SAW memakai parfum itu dilarang, teman-teman. Hadisnya jelas. Ya, pada siapa yang memakai parfum melewati suatu kaum, ya kemudian dia sengaja agar kaum tersebut menciumnya, maka dia sama seperti pezina. Hadis riwayat sahih Bukhari dan Muslim. Ya, pertanyaannya teman-teman, banyak orang yang berarti perempuan nggak boleh pakai wangian. Akhirnya dia benar-benar nggak pakai wangian. Bahkan teteh pernah sempat tuh nemu komen-komen suka gitu tuh. Ukti-ukti suka pada bau badan, suka pada bau apek. Lah itu malah justru apa? Membuat Islam itu nilainya jadi jelek. Kenapa? Karena tadi dia itu tidak memahami Islam sesuai dengan zamannya. Dia ngelihatnya dari zaman situ aja. Padahal kalau kita lihat konteks hadisnya yang pertama, pada saat itu ya kita tahu perempuan-perempuan sahabiah makanannya itu terjaga. Jadi bau badannya tuh nggak kayak kita saat ini. Kemudian yang kedua, polusinya belum separah sekarang. Ya, polusi di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada kendaraan dan sebagainya gitu ya. Makanya kalau kita berarti haram, nggak boleh pakai wangian sama sekali, itu bisa jadi malah menzalim orang lain. Makanya kita harus memahami suatu konteks hukum itu relevan, teman-teman, sesuai zaman, melihatnya sesuai zaman. Ya, ada hukum-hukum yang memang saklek seperti hukum-hukum akidah, ada hukum-hukum
Ibu-ibu, adik-adik, Afwan saya sudah chat Kak Jahida, tapi beliau kedarullah checklist 1. Kemungkinan sepertinya handphonenya mati atau laptopnya mati, jadi mohon ditunggu sebentar ya. Oke, Iya, Kak. Kak. Ya, Fon ya teman-teman semua, Masya Allah. Sinyalnya Teteh lagi, maaf ibu-ibu teman-teman semua. Sinyalnya saya lagi kurang baik, jadi harus berganti tempat. Ya, bismillah. Tadi kita sudah sampai yang relevan ya. Jadi yang ketiga itu adalah kriterianya tadi kita harus relevan gitu teman-teman. Jadi kalau relevan itu tadi contohnya, jadi harus sesuai memahami sesuai zaman dan konteks. Contohnya apa? Tadi sudah bahas. Contoh hukum perempuan menggunakan parfum. Memang dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya tadi apabila ada seorang perempuan yang sengaja memakaikan parfum ketika melewati suatu kaum, agar kaum tersebut menciumnya, maka dia sama seperti pezinah. Ya, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya banyak orang yang menelan bulat-bulat sampai sekarang. Akhirnya mereka apa? Punya mazhab nggak boleh pakai parfum sama sekali bagi perempuan. Sampai akhirnya makanya banyak orang stigmanya gini, ukti-ukti suka bau badan atau ukti-ukti suka bau apek dan sebagainya. Kenapa? Bisa jadi tadi mereka itu tidak memahami Islam secara zaman, secara relevan. Padahal kalau kita lihat larangan Nabi Muhammad SAW pada saat itu, kita lihat sahabiah pada ya makanan sehat asli teman-teman, belum ada mecin-mecinan ya, dulu mah direbus, dikukus atau enggak dibakar, jadi pengaruh ke bau badan belum separah seperti sekarang ya. Kemudian yang kedua, polusi udaranya juga belum separah sekarang ya. Makanya kenapa pada saat itu larangan memang make sense dan berlaku. Tapi kalau sekarang kita benar-benar menelan bulat-bulat, Masya Allah, akhirnya bisa jadi justru bau badan kita menzalimi orang lain karena kita tidak memakai wangian sama sekali. Ya, padahal sejatinya Islam itu cinta keindahan, cinta kebersihan. Ya, makanya nomor 3, relevan. Pahamilah konteks sesuai zaman. Islam itu fleksibel. Ada beberapa hal yang memang tetap seperti akidah, tidak bisa diubah. Ya, rukun iman, rukun Islam tidak bisa diubah. Tapi ada beberapa hal yang sifatnya bisa tagayyur, bisa berubah. Seperti hal-hal muamalah. Begitu ya. Kita harus beragama dengan sadar, bukan ya.
Kemudian yang terakhir, ini kita tentang toharoh ya, tapi yang terakhir kita mengenal ada 4 mazhab dalam fikih itu. Pertama adalah mazhab Imam Malik, ya. Kemudian ada mazhab Hanafi, kemudian mazhab Ahmad bin Hambal atau Hambali, kemudian mazhab Syafi'i. Ya. Dan nanti teman-teman selama kita mempelajari, mungkin banyak hal yang sifatnya kita itu nanti fleksibel mengambil mazhab lain. Karena nanti mazhab Syafi'i itu, kalau teman-teman kenal beliau itu, Imam Syafi'i adalah orang yang sangat hati-hati. Ya, sangat hati-hati. Imam Syafi'i itu ada dua. Ya, maksudnya dua ajaran. Ada yang pertama namanya qaul qadim. Ya, qaul qadim yaitu ajaran-ajaran terdahulu ketika Imam Syafi'i menimba ilmu di Mekah, ya. Kemudian ada qaul jadid. Ketika Imam Syafi'i pergi berhijrah menimba ilmu ke Mesir. Jadi ada banyak makin hati-hati ketika ada qaul jadid itu ketika di Mesir. Contoh, pada awalnya di qaul qadim, Imam Syafi'i itu menganggap perempuan dan laki-laki itu kalau bersentuhan tidak sengaja tidak membatalkan wudhu. Pada awalnya di qaul qadim, di periode pertama kalau kita katakan. Tapi kemudian ketika Imam Syafi'i berhijrah belajar ke Mesir, beliau melihat bahwasanya perempuan Mesir itu cantik-cantik, teman-teman. Sehingga walaupun bersentuhan tanpa sengaja, bisa jadi tertimbulnya syahwah. Akhirnya Imam Syafi'i mengubah pendapat yang awalnya bersentuhan lawan jenis tidak sengaja tidak batal wudhunya, akhirnya menjadi batal wudhunya. Begitu ya. Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan mulai fokus kepada permasalahan-masalahan. Di antaranya insya Allah akan Teteh jelaskan. Pertama masalah tentang kesucian atau taharah, ya. Kemudian tentang salat, kemudian tentang puasa, ya. Kemudian kita akan lanjut ke fikih kewanitaan seputar darah, kewanitaan dan sebagainya. Ya, mungkin ini sebagai awalan, insya Allah. Mohon maaf juga Teteh kesusahan nyari sinyal ya, karena qadarullah memang belum pasang wifi, jadi masih pakai data dan harus pindah tempat tadi. Jadi mencari sinyal yang lebih baik. Ya, itu saja mungkin dari Teteh. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakillah juga buat KKPJ ya kalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu semua ya ibu-ibu, kakak-kakak semuanya. Nanti insya Allah akan saya kirimkan PDF-nya, nama kitabnya adalah Safinatun Najah. Kita menggunakan kitab itu. Ya. Teteh harap nanti teman-teman ya sekalian belajar baca itu kan kayak baca Quran sebenarnya ya, coba nggak pakai tajwid. Ya, nanti teman-teman Teteh minta untuk baca, nanti kemudian Teteh mengartikan. Seperti itu ya. Insya Allah sudah ada harokatnya. Jadi bukan kitab yang gundul. Mungkin itu saja. Wastaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah khair. Ya, silahkan melanjutkan aktivitas masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.